Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kata-kata ini mungkin akan terdengar sangat aneh di telinga orang-orang yang diperbudak dunia, yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia sepenuhnya. Mungkin dia akan bilang, apa-apa serba diatur dalam agama. Ribet amat sih? Kata-kata seperti ini tidak akan keluar dari mulut kita kalau kita memiliki ilmu dalam hal ini. Berikut ini kita reaksi khotbah Jumat yang sangat menggelitik ini. Judulnya, Ilmu adalah barometer segala perkara. Dari sana Anda akan tahu kalau semua perkara dalam Islam sudah diajarkan, tidak tertinggal sama sekali. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yaqilla al-'ilm wa yadhhara al-jahl." Sesungguhnya di antara tanda kiamat ilmu berkurang dan kejahilan merajalela. Ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para pewaris-pewarisnya diwafatkan oleh Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah ya umatul Islam, jaga dan cari terus warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, Imam Ahmad mengatakan, "An-nas ahwaju ilal ilmi minat ta'ami wasyarab." Manusia ini lebih memerlukan ilmu daripada makan dan minum. فإن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. Kita dalam sehari memerlukan makan dan minum 2 kali, sekali, 3 kali hebat, apalagi 4 kali. وأما العلم فيحتاج إليه بعدد أنفاسه. Adapun ilmu dia perlukan sejumlah napasnya, sehingga perlakuannya benar sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia masuk rumah, dia memerlukan ilmu. Dia dengan istri dan anaknya memerlukan ilmu. Dia makan memerlukan ilmu, masuk WC memerlukan ilmu,
Masuk masjid memerlukan ilmu, keluar masjid memerlukan ilmu. Dia berwudu memerlukan ilmu, dia berdagang memerlukan ilmu. Sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yabi'u fi suqina man lam ya'rifil halal wal haram. Tidak boleh jualan di pasar kami kalau orang tidak tahu halal dan haram. Dari mana dia akan tahu kalau dia tidak memiliki ilmunya? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala membawakan dalam kitabnya Fathul Bari, lam ya'murillahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyad min syai'in illa min al-ilm. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah azza wa jalla minta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Yang diterangkan oleh Allah azza wa jalla di dalam surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, katakan ya Muhammad, ya Rabb tambahlah ilmuku. Tidak disuruh minta tambahan umur, tidak disuruh minta tambahan anak, tambahan istri, tambahan apa. Hanya satu diperintahkan oleh Rabbul Alamin, wa qur rabbi zidni ilma. Dan ilmu di sini kata beliau, wal muradu bil ilmu syar'i, ilmu agama ini yang akan dia bawa mati, yang akan dipertanyakan oleh Rabbul Alamin dalam kuburnya. Alladhi yufidu ma'rifatal 'abdi ma yajibu 'alaihi fi amri dinihi. Ilmu yang wajib diketahui oleh seorang hamba dalam urusan agamanya. Fi ibadatihi, bagaimana ibadahnya, wa muamalatihi, muamalahnya, wal ilmi billah wa sifatihi, ilmu tentang Allah, ilmu tentang sifat-sifatnya. Yang menjadi pertanyaan nomor satu dalam kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fik. Disinilah dia ladangnya di dunia ini, para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam ucapan lain, ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jaza. Dunia inilah negeri untuk kita berbuat, dan akhirat itu negeri pembalasan. Faman lam ya'mal huna nadima hunak. Kalau sekarang dia tidak berbuat, maka dia akan menyesal di sana kelak, waliyadzubillah. Hadirin rahmatillah azza wa jalla. Ilmu ini adalah barometer, mizan. Karena dengan ilmu tatamayyazul ahkam, dia tahu hukum ini halal, ini haram. Dengan ilmu dia akan tahu ini adalah rezeki yang halal, ini rezeki yang haram. Dengan ilmu dia tahu ini adalah perintah, ini larangan. Dengan ilmu dia tahu ini petunjuk, ini kesesatan. Maka pantas Nabi SAW sebagaimana dibawa oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, ketika selesai salat subuh, Nabi SAW tidak pernah melupakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan saliha wa fi riwayatin wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Sebelum minta rezeki yang halal, sebelum minta amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi memulaikan dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu bermanfaat kita tahu ini rezekinya halal, sumbernya jelas. Ini rezekinya haram, ini sumbernya jelas. Ini amalannya diterima oleh Allah karena syaratnya lengkap. Ini amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada syarat yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Sekarang kalau orang tidak punya tolak ukur ini, tidak punya ilmunya, bagaimana dia akan bisa membedakan halal haram, petunjuk dan kesesatan, mana hidayah, mana dhalalah, mana itu hak, mana batil, kalau tidak memiliki ilmunya? Fallah Allah la ya ummatal Islam, prioritaskan dalam kehidupan kita urusan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, sebagaimana dibawa ke Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan al-'amilu bi ghairi ilmin aktsara ma yufsidu mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu, tanpa dasar akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Oleh karena itu fatlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah. Carilah ilmu itu, tetapi ketika mencari ilmu jangan sampai memudaratkan ibadah. Watlubul ibadata talaban la yadurru bil ilm. Dan tuntutlah ibadah itu, praktikkan ibadah tersebut tetapi tidak sampai memudaratkan ilmu. Saya ingin belajar ilmu tetapi ibadah dipelajari hilang. Saya ingin beribadah tetapi menuntut ilmunya tidak juga. Fa inna qauman, karena ada satu kaum, talabul ibadata wa tarakul ilm. Mereka fokus kepada ibadah tetapi lupa mereka akan ilmu. Fa kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar membawa pedang mereka memberontak kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lam yadullahum ala dzalik. Andai kata mereka melaksanakan apa yang diingatkan, tidak mungkin mereka akan berbuat seperti itu. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Ahkamun minal Quran. Beliau mengatakan yang bagi lil 'abdi an yata'abbad hatta la yakuna minal maghdubi alaihim. Seorang hamba mesti ada ibadahnya, ada praktik dari apa yang telah dipelajari supaya tidak masuk bagian orang-orang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa an yata'allama hatta la yakuna minadh-dhallin. Perlu juga dia untuk belajar, luangkan waktunya, beri kesempatan pada diri kita. Jangan hanya sisa-sisa waktu kita untuk Allah, tapi berikan prioritas untuk Allah Subhanahu wa taala, terutama apa? Untuk memegang dan mengetahui barometer dan tolak ukur dari segala-galanya ini. Kenapa? Jangan sampai tanpa dia berilmu dia masuk bagian dari adh-dhalin, orang-orang yang sesat. Demikian juga diungkapkan oleh Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wal qulubul khaliyatu minal ulumin nafi'ah. Hati yang sunyi dari ilmu yang bermanfaat, ya'liqu alaihi kulla syai'in, segala sesuatu bisa nempel pada hatinya itu. Batilnya akan menempel, kebenarannya pun akan menempel, bahkan mungkin dominan kebatilan itu. Sehingga apa akibatnya? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Yang ma'ruf dia tidak tahu ma'ruf, yang mungkar dia tidak tahu mungkar. Kenapa? Tidak punya tolak ukur, tidak punya standar dalam agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita al-fiqh fid din. Allah Azza wa Jalla bukakan kita kesempatan untuk terus mempelajari warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan apa yang kita ketahui dari agama ini. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurillahumma man nasara al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa du'ataka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الخير يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود
أجود الأجودين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.